Nah sekarang saya tak bedai, kayak saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau udah bedean mau udah. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, karena kan jogeman nabok ibu Jumu. Gang Rongulan bojone Ruhin lapor aku, Gus sakniki mboten naboki, nyadui. Bareng Ruhin tak celuk, "Hen, kok cek nyadui piye?" Jare sing haram naboki, Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, "Yo aja nyadui." Gang Rongulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboki tidak nyadui, kalau naboki haram nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboki itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboki itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngemborno nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilih di cerdas ngono, terus bertakoi sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras to ora wong sing muni ngono. Kowe sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disakiti. Yang maknanya sejenis maka sama. Jadi mulai dulu kias itu ada. Meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru, bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah, bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, napa? Mergo nak dawuh Nabi jelas basiru berita gembira. Ya, soalnya teko ngaji rafamlah swarga, soalnya kayak berita buat tenan ora sok ben kok. Cocokane sok ben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji mbek aku mesti swarga, asal ikhlas. Ana tambahane ana asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu. Karena al-hikin nazir bin nazir wal albah bil asbah. Nah, ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Setitik. Cilik terus telek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat tuh batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak no mangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Ning bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng apa?
Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene iki. Sesuai tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku salat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokonge kudu sak dhuwure bathuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misale ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning nggone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali saya masih ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo ya. Nak ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapalno. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bima naqalahu ulama uddin samiin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayu kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus bebaro, bebarokin haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku ngeluai batas jenenge. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak ape haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan kau ono pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalat. Nah saya gitu orang canom nem nakal. Gus kula delok cah wedok tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Ya, dadi beda wae. Nak kepengin halal ya. Kowe iku maro Jakarta ya. Gak pilih-pilih kan, terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadare, umumnya wong ngopi 10 menit ya tetap 10. Nah itu insyaallah halal. Tapi nak kowe bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetap ya terus nodi. Jelas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i makhsusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alat efek ben pinter. Ya,
ben pinter utawa ibu pinter gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minhum ibu pinter insyaallah ditulis pangeran yo pinter ngono wong pangeran ku gampangan pangeran ora partai politik husnudzonan gampang pangeran jadi ana wong ibu saleh wis ditulis bukan karena Allah enggak tahu pira-pira sing diibu-ibu wong saleh nek sing ibu katokan cekak niru barat malah repot ngono paham nggih misalnya ana wong ralim kok serbanan ke protes ora apa-apa nek ngibu wong barat katokan tok malah repot, wis ngono ae makome cek ngono mau. Contone men. Njupuk barange wong tanpa pamit haram ta ora? Haram. Wis yakin? Saiki ana buajar gedhi terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram nek gak pamit. Mbok goleki wonge ora ana banjir-banjir. Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah, nak nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok. Wit mau terus mbok go ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah, kecuali ngene buta sitok mumpung tok izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Ya kurang ajar le dol-dol iki. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, nggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul nggak bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Imam Syafi'i ya ndak kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetuju ndi? Ono pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah jeneng, khilah iku rodok beling. Rodok beling ngene, misale kowe poso-poso kok luwes banget. Mokak wedi kena hukuman niku. Tapi kowe Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ora Syafi'i ora Hanafi padha ora pahame kowe. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i. Syafi'i apa Hanafi? Kan biasanya anak cilik milih sing guri. Ayo Syafi'i ta Hanafi? Hanafi ta Syafi'i? Bulan Bali niku cek Syafi'i. Nah cara wong Hanafi ngene, kowe nek lesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae kowe lunga. Jadi lo wesu tak iki awas kena beling. Langsung dia paham berarti beling kabeh sing ngajar. Lo wesu, seling wah sowan Gus Bahan. Kan aduh. Nak delok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Jadi nak niatem delok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, lo wesu banget. Cara ngene kan. Wah sowan Gus Bahan. Karena sowan kiai kan ibadah. Nah, ketika kowe niat sowan gue wis musafir. Safir wes ning giwangan ngopi. Ya wes. Iku khilayo. Tapi kok ya pangeran tetep perso. Iku kabare ngene, Mas, kabare. Sampeyan ampun rokok dilebokno tong. Terus sampai malaikat ditendang. Wong protes. Lah kula mboten ate dosa kon bun rokok. Gak nglebokno tong. Jadi kok adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal jare Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i maksusotun bimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan-aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Nah kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja.
Tidak harus nyaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang nyaman, yo kalah alim le dul. Ning kono Sayyid Umar Hafid ono wong alim-alim tapi mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang nyaman. Mbahmu ngono ngarwan Yaman saiki malah gudange ulama. Sayyid Abdul Haddad wong Yaman, Sayyid Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono. Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane digenti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge Al-Hikin Nadir bin ya. Kanjeng Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat kena dadi nabi, wis kowe ning Mekah atau ning Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Iku jenenge wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham wis pokoke yasinan mbek paham. Seneng aku di murid pinter-pinter jenenge. Kaya muni paham. Nyenengno guru iku ibadah. Tapi nek kira paham muni paham bodoni iku dosa. Dadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoni. Tapi tetep berarti ke ganjaran iku ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti bati 9. Ya kan al hasanatu bi asri amsalihah berarti piro? 10. Bodoni ditulis sitok. Berarti cek piro? 9. Cek badi lah, cek badi. Niku hadis lho kang kira oleh bantah. Ya, pokoke anggar manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Wa manja bi sayyiati fala yujza illa misal. Iku Qur'ane ngoten. Hadise jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal, Kang. Nak tepaan amal apik banget ila sabimi atidifin ila atafin kasiro dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasiro. Mun kula terusno. A'at takhidu ana ta ngalap sapa ingsun. Bil hamzataini tetep lam loro min huma taqaddam. Maksude iso tasil iso tahqiq. Fi ang dartahum wa ta atakhidu istifham bi makna nafi kan maknane nafi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman biduren kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnaf. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allati kang za'amtumuha kang nyangka sira kabeh ing aliyah mbok sangka sian ing manfaat. Padahal gak ada manfaatnya sama sekali berhala-berhala. Iku wala yung gitun lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung gitun sifatu alihah disifati lafat alihah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun ghaira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan nyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun amantu iman sapa ingsun biro bikum kelan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa? Dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi nggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau iso maca Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini. Karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampean tinggal menerima gak paham buang kune karena ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mengko kula tak matur pangeran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu meneh ingsun aman tu iman ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ya seperti ini, ayat ini kan tentang orang Antokiyah, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Ini kaum ini kan belum menerima, ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima, enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Itu wis kunane ku, mulane biasa wae, ora usah serius. Untuknya, ada yang menerima, ada yang tidak. Ya biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing nganggep pinter anggap ae bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan? Utawa kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Wis das wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestine wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok.
Mulane latih, urip nang donya umuk sitok, kang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lah apa kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah Ta'ala, ora usah mikir santri rohake guru. Itu rohake cok ora entuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot ning donya, repot. Sing di donya pangeran kok mikir ridane manusa, pusing. Semikir ya ridane napa? Pangeran waridho kamatlubi napa? Waridho kamatlubi. Soalnya malah itu ngane ulama-ulama di selakal hamdi idza radita walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tarda. Ini diwolak-walik ki sami mawon manane ya Allah kula suwun jenengan ridha teng kula segala puji bagi engkau hatta tarda sampai jenengan ridha teng kula walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tarda. Soalnya iki ngoten orientasi ulama riyen. Makanya dawuh Sidina Umar dawuh ulama-ulama wong sing kepengin ora mati suul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau, wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ngene ya seneng ditakdir sujud ya seneng sehingga kita ketika sujud itu luar biasa karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumangsamu kenangan terbaik di akhirat kowe dadi pengamat. Sampeyan disoting ning akhirat kowe omong terus. Kowe takoki pangeran, "Kenapa kene dunya omong terus padahal dunya sing ngatur aku?" Gak iso jawab. Tapi nek kowe disoting pangeran zaman ning dunya sujud. Wah, keren, wah. Keren. Kenapa kowe sujud? Ora ngarep pangeran takok ngono. Mergo wis adone manusa ini napa? Sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Golek konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Mulane apa sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Isma'u. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamuhu. Mongko padha ngantemi watu sapa ngakehu ing Habib An-Najjar fama ta mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila tindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhut ya Habib pas kapundhut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qilat khulil jannah. Wa qila lan didhawono pengene dakhula manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi qila ya. Qila itu tidak valid. Yang valid ya qila lahu inda mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Qala dawu sapa Habib An-Najjar ya harfu tambihin te huruf tambah laita qaumi menawa kaum ingsun ya alamuna ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestine kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kapundhut masih berharap kaumnya baik, mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ora ono ngene iku zaman wong soleh-soleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kapundhut wae ijek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudune roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Nah ini yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kula berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam nggih. Abu Lahab dan anak Darrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Secara wong Jawa ora kena bapake kena napa?
anak era kena putune. Karena kebaikan nggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar piye, malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture aja kok bapake ra alim pomene anake. Ya iso wae. Anake sampean luwih alim. Lu kathah sani. Ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapake aja samae ra apal. Kuwi ku anake udah hafal Quran, bapake teko kok ngarep padahal aja samae ra apal. Anake diwisuda hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapake ra sekolah SD. Anake udah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapaknya dhisik numpak apa saja. Bisa. Tapi nak ngalim jeneng rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tau agama. Habib An-Najjar iku wis mati, wis kapundhut, mlebu swarga iku cek berharap ya laita qaumi ya alam. Nah, ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh paham, so kado pinter, susah pinter. Ya laita kaum ya alamu nak ngerti sapa kaum. Seneng diurit pinter seneng. Sesuai kaya TK paham. Ya justru apik to kok TK kan ra didosa. Bima klan perkara kufaro kang nyepuro limaring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Kaumku ngerti biwufronihi kelan penyepuranane Allah. Wa ja'alalan gawe sapa wong ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Pernah suatu ketika Sidina Ali itu marah besar. Hingga beliau marah besar di antara kalimatnya itu karena ini tengah-tengah kalimat langsung pakai fa. Terserah santri-santri yang ngi'rab. Fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu objek saran tembak. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin sajadah kadang orang sana, mau biang kubu sebelah nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang produk kadang orang lain. Begitu seterusnya, sehingga setiap kebutuhan kita pun yang produk itu orang lain. Sehingga Mbah Wahab berpikiran sampai impor mori pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umroh, juga bironya itu kadang orang lain. Zaman itu Hindia Belanda, sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam biro haji. Itu semua adalah madhab di antara madhab Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan fakubhan lakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali kamu di mana-mana ini jadi objek. Misalnya kira-kira gini lah, kalau hallnya Mbah Wahab itu ada 10.000 santri dan semuanya karena keluarga kiai itu dermawan sama Bu Mujidah dikasih makan semua. Nanti cateringnya yang menyediakan orang lain, kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan Mbah Wahab dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor, baik di perdagangan, di politik maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah, sebetulnya solusinya gampang sekali. Ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan, mulai dulu ulama itu solusinya gampang. Pernah suatu Abdul Qasim Al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama, menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Cara sekarang mungkin dikasih uang 50.000, terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70.000. Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi, uang 50 aja tidak cukup kok, cari yang lebih murah. Kata beliau, arkhisuhu bitarki, ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan, jadi nggak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i itu. Kata beliau, fa innal ghina anisya'ila bihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya kalau nuruti kepengin, misalnya kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, ingin apa saja, tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin, sehingga mudah sekali. Makanya kata ulama dulu, fa innal ghina anisya'la bihi, untuk menjadi berkecukupan usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu itu. Makanya banyak ilmuwan
Saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan. Apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir itu ilmuwan politik, bukan tasawuf, berpikir negara paling lemah itu ya kayak Amerika, karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus ini. Semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya Alphard sama yang enggak, kayak mana ya? Kayak yang enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi, yaitu al-ghina itu anisya labihi. Jadi usahakan ketercukupan itu karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip, bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama, dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk ngelawan Belanda, karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibbin, punya ghirah, punya strategi, sehingga Belanda itu kesulitan ngadu ulama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu luar biasa. Belum ada negara, nggak ditopang negara, kemudian tetap bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan nunggu, wah saya mau ngelawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI, saya mau ngelawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara, itu ribet. Negara ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita khas Mbah Wahab sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami, bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said, membina dan menyebarkan NU kemana-mana tanpa uang proposal. Nggak kebayang saat itu proposal kepada siapa, negara sendiri masih susah, lalu mau diajukan kemana, terus yang mau tanda tangan itu ya siapa. Jadi yang saya tahu tadi, yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian itu menjadi gharadun yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hashim, sama Mbah Wahab, karena ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kita tahu Mbah Wahab putra Mbah Hasbullah, punya ibu Nyai Fatimah, terus sampai Mbah Abdus Salam ya. Kemudian Mbah Hashim punya ibu Halimah, punya abah lagi siapa setelah Halimah itu Lainah ya. Nah, terus Mbah Abdus Salam, jadi ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Kalau dalam tulisan itu sampai Mbah Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbah Sambu. Memang Mbah Sambu punya beberapa saudara, diantaranya ada yang namanya Mbah Yusuf, itu yang melahirkan keluarganya Mbah Ahmad Siddiq Jember, Mbah Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga Lasem, termasuk saya itu lewat jalur Mbah Abdul Halim. Jadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Dulu semua orang zaman Rasulullah SAW itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang Tabuk, perang Dzatil Usrah, itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang nggak terkira, yaitu Sayyidina Utsman. Ada yang cerita, ya Rasulullah saat tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3.000, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3.000 nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3.000 kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan, dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembuk, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata dipakai beli sembako. Dulu zaman Nabi meskipun orang itu miskin, itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dzatil Usrah itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf itu orang pikir itu gak dikritik, yang dikritik orang tomak. Karena orang menvonis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu vonis sebagai kikir. Andai kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintahan kita tidak becus ngurmat kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban ngurmat orang-orang miskin itu tentu. Tapi andai kan semua orang miskin berpikir ingin menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, semoga ini tidak terjadi, itu tidak mampu menyumbang. Karena masyarakat kepikirannya memberi, bukan mendapat. Ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW yang disebut al-yadul ulya khairun minal yadis
sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketimbang posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang. Itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an shadaqati hadza. Allah tidak butuh sedekah hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andai kan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati karena wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu sedang mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik inginnya memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan sebetulnya ini mudawwan. Artinya mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir istilah perang Dhatil Usrah, perang Tabuk atau perang apa saja itu memang zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo, tapi 1 kilo itu menjadi satu watak ya, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara, sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalahkan ini, enggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang enggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dhatil Usrah. Itu orang yang miskin semuanya urun. Nah barokahnya urun itu kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang, itu yang dicari di geladak saya itu ya kitab. Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi diundang Doro. Itu kan terlalu dulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip mencibir kita. Kalau bahasakan negara jajahan itu mustakmarin, negara yang perlu rame karena cara berpikir masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil Doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak berotak karena anggap Hindia Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama, ada Mbah Hashim, ada Mbah Hasbuh, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi, terus ada fatwa resolusi jihad, sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fikih. Karena di fikih jelas jihad untuk melawan penjajah itu fardu kifayah. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu fardu ain. Tidak lagi ada prasyarat harus lelaki, harus merdeka, enggak, perempuan pun harus terlibat. Jika kita punya pahlawan kayak Cut Nyadin, beberapa daerah Kartini, itu ada di khazanah kitab-kitab fikih kita. Jadi kita tidak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilatus zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu ngaji, selalu belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian, mau diundang kalau pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini agak musibah bagi saya karena harusnya kiai itu ya dihormati, tapi gara-gara kalah sepuh digawe kongkonan. Saya ini kemana-mana digawe kongkonan. Jadi gayanya nasihati, tapi aslinya diperintah. Jadi tidak ada kerennya sama sekali. Saya di mana-mana posisinya al-makmur, diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andai kan saya tidak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya tidak pede atas bacaan yang saya baca, karena saya tidak tahu ini benar apa enggak. Jika masyhur dalam guyonan santri, ada orang tidak baca-baca kitab, cari kamus sampai mati tidak ketemu, karena dia bacanya lam tardiman.
Oh itu cari di kamus sampai mati tidak akan ketemu. Bareng tanya gurunya ini apa Pak Yai? Oh itu lam taro daman juga. Lam taro daman itu karena marjeknya mar'ah orang ningali sapa mar'ah daman ing getih. Dia bacanya jadi satu lam tardiman. Dicari di kamus ya sampai mati tidak akan ketemu. Makanya di guyonan-guyonan pesantren itu banyak katanya ada cerita orang mati karena satu titik. Jadi gurunya baca habbatun sauda dawaun min kulli da. Jadi dia kitabnya kelebihan apa? Titik. Jadi kelebihan titik dia bacanya itu hayatun sauda dawaun min kulli da. Nyari ular hitam, kobra dipatuk mati padahal sesuai resep kitabnya karena kitabnya dia kelebihan titik hayatun sauda artinya mananya ular hitam sementara tagnya mestinya habbatun sauda. Jadi kenaifan begini itu harus kita dandani karena yang bisa kata Pak Said tadi yang bisa itu kita cari kebenaran dari mana kita itu ya pokoknya ulama lah ndak harus NU ndak harus Muhammadiyah pokoknya ulama yang wasatiyah dan itu nanti terus gimana yang wasatiyah itu kayak apa tapi jelas ulama karena dulu zaman kalau kita fair secara sejarah dulu ya Mbah Wahab ya dekat Mas Mansur dulu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Ahmad Dahlan sama-sama di Mbah Soleh Darat ketika di Mekah ya sama-sama ngaji di Syekh Khotim Minangkabau. Jadi kalau era beliau itu ya memang dulu perbedaan itu nggak ada masalah karena perbedaan itu bawaan visi ya. Saya belajar usul fikih di antara yang diceritakan di buku-buku Mbah Wahab beliau itu ahli usul fikih sementara Ki Bisri itu suka fikih mateng sehingga memang ada perbedaan antara fikih mateng dan usul fikih. Saya beri satu contoh ini guyonan tapi nanti di usul fikih nanti kelihatan. Di usul fikih itu ada ilmu namanya tangkihul manat. Ketika Nabi sama-sama menyebut sesuatu sebetulnya ada benang merah di situ tidak sama persis. Misalnya begini, Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah saya ini orang yang rusak karena saya berhubungan intim dengan istri saya di ketika Ramadan. Terus Nabi ngendikan ya sudah kamu harus merdekakan budak saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata beliau puasa baru sehari saja kecelakaan apalagi 2 bulan karena kamu orang Arab lah orang Arab itu dia cerita ini di Arab tadi. Terus ya sudah kamu sedekah sama 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Susah kan menghadapi orang miskin seperti ini itu. Nah, pertanyaannya secara usul fikih. Menurut mazhab Syafi'i, sanksi berat itu hanya untuk yang berhubungan suami istri. Sehingga kalau membatalkannya pakai rokok, pakai minum, pakai makan, tidak kena sanksi seberat itu. Masuk akal kan karena memang hubungan suami istri dalam banyak hal misalnya haji itu ifsad yang benar-benar ifsad bisa merusak haji secara total. Tapi menurut Imam Malik pikiran Imam Syafi'i itu dianggap aneh. Loh ini hubungan suami istri itu statusnya mubah sesuatu yang boleh maka semua hal yang boleh tapi merusak kehormatan Ramadan maka ketentuannya sama yaitu misalnya nggak sakit nggak apa pagi-pagi nyate. Wah itu kan melecehkan Ramadan nggak sakit nggak apa kok pagi-pagi nyate. Perlu dicatat karena hubungan suami istri itu sesuatu yang boleh berarti kalau yang boleh merusak Ramadan hukumannya berat makan yang statusnya boleh juga hukumannya berat. Itu dulu bapak saya ketika bikin analogi itu mau cerita sederhana gini hak di sekono santri ya goblok kandanane angel istrinya lapor ke kiainya Pak Yai santri jenengan kalau sama istri sering mukul itu nabok pakai tangan. Santrinya dipanggil kan alumni kamu jangan sering mukul istri kamu gini-gini. Iya Pak Yai, njeh. Suatu saat 2 minggu istrinya lapor lagi. Sekarang tidak nabok Pak Yai, nyaduk. Karena yang dilarang hanya nabok. Dipanggil Kiai, lo kamu katanya masih sering nyaduk istri kamu. Yang dilarang kan mukul, sekarang nyaduk. Kapan-kapan meludahi. Nah, artinya di usul fikih dijelaskan bahwa makna haramnya naboi adalah hurmatul idza, haramnya menyakiti. Maka nyaduk sama, meludahi sama, menerlantarkan sama. Itu dulu bahwa ahlinya bikin usul fikih seperti itu. Sehingga misalnya amar ma'ruf nahi mungkar ketika beliau ditanya apakah perlu ikut kabinet gotong royong, tapi di situ banyak kelompok yang mungkin tidak cocok. Pikirannya Kiai harus ikut, justru ikut benahi dari dalam. Meskipun dari ikut itu bahwa Wahab nyun sewu yang ngalami fitnah yang macam-macam dituduh karena zaman itu nasakom. Tapi itu beliau santai saja.
Tapi zaman itu memang itu sah karena zaman itu belum dibubarkan. Jadi yang dialami Mbah Wahab ini luar biasa. Semuanya harus jadi pelajaran bagi kita. Makanya jangan pernah meninggalkan ilmu yang bernama usul fikih, karena fikih yang mateng itu cara basa Jawa ini akan kehilangan stok teks. Misalnya Nabi sedekah pakai kurma atau pakai apa makanan pokok. Itu hadisnya itu kurma, sama Imam Syafi'i digenti kutu ahli baladi, yaitu makanan pokok dari negara. Sehingga kita tidak bisa mentang-mentang Nabi sedekahnya pakai kurma terus kita orang miskin kita kasih kurma. Bisa linu tuh nih kalau makan kurma orang Indonesia itu. Karena yang penting itu kutu ahli balad, bukan kurma. Bukan mentang-mentang Nabi sholat di Mekah Medina, kalau ingin persis sunnah Rasul, sholatnya harus di Mekah Medina. Kalau di Indonesia Nabi tidak pernah sholat